Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kelompok 4 yang dimana mata kuliah media pembelajaran dengan judul pemilihan media pembelajaran. Untuk dosen pengampu yaitu Pak Desi Budiono dan Pak Fajri Arif Wibawa. Saya Putri Amara Kartika sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Dan untuk anggota kelompok terdiri dari Putri Amara Kartika, Amelia Salsabila, dan Angelita Rara. Nah, langsung saja untuk pemateri pertama yaitu Putri Amara Kartika akan dilanjutkan oleh Amelia Salsabila dan yang terakhir adalah Angelita Rara. Nah, selanjutnya untuk pemateri dipersilahkan. Yang pertama, pengertian media pembelajaran. Dalam pendidikan dan pengajaran, untuk mencapai tujuan agar terdapat efisiensi dan efektivitas, maka diperlukan suatu alat bantu yang dikenal dengan istilah media belajar. Secara etimologi, media berasal dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Sedangkan, menurut para ahli lain, menggunakan istilah media pembelajaran sebagai teaching material atau instructional material artinya identik dengan pengertian keberagaman yang berasal dari kata raga, yaitu suatu benda yang dapat diraba, dilihat, didengar, yang dapat diamati melalui indera kita. Jadi media pembelajaran itu kan banyak macamnya, seperti yang dimaksudkan di situ dapat diamati melalui indera kita, terus bisa diraba, lalu bisa didengar seperti contohnya, yaitu menggunakan media pembelajaran melalui video, kemudian menggunakan seperti pop-up book yang dimana media pembelajaran itu bisa langsung diraba oleh para pelajarnya, sehingga dapat menarik para pelajar untuk mempelajari media pembelajaran tersebut. Baik, saya akan melanjutkan materi yang berikutnya adalah pemilihan media pembelajaran. 1. Pengertian pemilihan media pembelajaran yaitu untuk memilih atau memilah materi pendidikan mana yang sesuai dan mana yang tidak. Media yang sesuai dengan pokok bahasan materi pembelajaran agar pembelajaran berjalan lancar. Yang kedua yaitu saat memilih kita harus memperhatikan beberapa faktor, yaitu ada 4. 1. Dana dan materi. 2. Media pembelajaran. 3. Peserta didik. Dan 4. Jenis-jenis media. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pemilihan media pembelajaran. Ada 5 langkah. Yang pertama yaitu penerangan dan pembelajaran. Yang kedua itu tentukan transmisi pesan, dan yang ketiga adalah tentukan karakteristik pembelajaran. Yang keempat yaitu klarifikasi media, dan yang kelima adalah analisis karakteristik masing-masing media. Yang pertama adalah langkah pertama adalah menentukan apakah media digunakan untuk tujuan informasi atau pembelajaran. Dalam media informasi, penerimaan informasi tidak mempunyai kewajiban atau mengevaluasi keterampilan atau kemampuan ketika menerima informasi. Sedangkan media pembelajaran yaitu untuk menunjukkan keterampilannya sebagai bukti pembelajaran. Langkah kedua yaitu dalam kegiatan ini sebenarnya kita dapat memilih untuk menggunakan alat pembelajaran atau sumber belajar. Dalam proses pembelajaran, alat peraga adalah alat yang dirancang, dikembangkan, dan diproduksi untuk memudahkan pelajaran oleh guru. Langkah yang ketiga yaitu kami berasumsi bahwa kami telah menyiapkan rencana pembelajaran di mana kami telah membuat analisis terhadap penelitian merumuskan pembelajaran, bahan, dan metode yang dipilih. Langkah keempat yaitu media massa dapat diklarifikasikan menurut ciri khusus masing-masing media. Berdasarkan resepsi normal manusia, media dibedakan menjadi media audio dan media audiovisual. Media dapat dikelompokkan menjadi proyeksi, tetap, dan bergerak.
dan media non-proyeksi 2 dan 3 dimensi berdasarkan ciri dan bentuk fisiknya, namun jika media digolongkan berdasarkan kehadirannya. Yang kelima yaitu ada banyak jenis lingkungan belajar. Kelebihan dan kekurangannya harus dianalisis untuk mencapai tujuan pembelajaran ditetapkan. Dipertimbangkan sisi finansial dan ketidaksediaannya operator yang paling sesuai, kemudian dipilih dari berbagai pilihan. Baik, itu tadi materi saya. Selanjutnya, kriteria pemilihan media pembelajaran. Profesor Ellie mengatakan bahwa pemilihan media seyogyanya tidak terlepas dari konteksnya, bahwa media merupakan komponen dari sistem instruksional secara keseluruhan. Karena itu, meskipun tujuan dan isinya sudah diketahui, faktor-faktor lain seperti karakteristik peserta didik, kemudian strategi belajar mengajar, organisasi kelompok belajar, alokasi waktu dan sumber, serta prosedur penilaiannya juga perlu dipertimbangkan. Memilih media hendaknya tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan didasarkan atas kriteria tertentu. Kesalahan pada saat pemilihan, baik pemilihan jenis media maupun topik yang dimediakan, akan membawa akibat panjang yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Jadi media ini sangat penting dan berperan sangat baik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dengan bantuan media, siswa dapat lebih memahami materi pembelajaran yang sulit dijelaskan itu tadi. Jadi dalam membuat media, guru itu sangat perlu menentukan lingkungan mana yang sesuai dengan materi agar pembelajaran benar-benar berlangsung. Jadi guru yang salah dalam memilih media akan berakibat fatal bagi siswanya. Bukannya siswa memahami materi, malah siswa semakin bingung. Jadi agar guru tidak salah dalam memilih media pembelajaran, ada beberapa kriteria dalam memilih media pembelajaran, yaitu yang pertama ada kesesuaian. Dalam memilih suatu bahan, harus disesuaikan dengan bahannya. Sebagaimana guru ingin siswanya menyalakan komputer, guru juga harus menyiapkan media yang menunjukkan langkah-langkah menyalakan komputer. Yang kedua ada tingkat kesulitan. Perlengkapan yang harus disediakan sekolah itu hanyalah buku dan papan tulis. Sebaliknya, gambar di buku kebanyakan tidak jelas, kalimat terlalu panjang sehingga menyulitkan siswa untuk memahaminya. Jadi khusus dalam pendidikan TK, buku TK itu biasanya memiliki gambar dan langkah-langkah menyalakan komputer berbentuk bulat, namun gambar dan teksnya tidak jelas dan sulit dipahami oleh siswa. Jadi guru harus mencari tahu melalui medianya itu. Kemudian biaya. Masalah terbesar dalam pemilihan media adalah biaya. Jangan memilih media yang mahal namun tidak bermanfaat bagi siswa, melainkan media yang relatif murah namun mempunyai banyak kelebihan bagi siswa yang memudahkan pemahaman pada mata pelajaran. Selanjutnya ada ketersediaan. Masalah ketersediaan ini biasanya terjadi di sekolah yang perlengkapannya kurang memadai. Jika guru ingin menunjukkan cara menyalakan komputer itu tadi, tetapi sekolah tidak ada komputer, maka guru harus memilih cara lain, misalnya seperti mengurangi langkah-langkah menyalakan komputer di papan tulis. Kemudian ada kualitas teknis. Media yang sangat bagus dan sangat berguna jika media tersebut juga mempunyai kualitas teknis yang baik. Jika media mempunyai ciri-ciri teknis yang dapat digunakan untuk apa saja berbagai materi, maka media dapat dikatakan mempunyai ciri-ciri teknis yang baik untuk pemahaman dari para siswanya. Selanjutnya ada waktu atau pembuatan dan penyajian. Dalam pembuatan media pembelajaran itu harus diselesaikan tepat waktu dan harus disesuaikan dengan lamanya waktu kegiatan pembelajaran. Yang terakhir ada karakteristik media, ada kelebihan dan kelemahannya. Pendidik harus mengenali karakteristik media, yaitu kelebihan dan kelemahannya itu tadi, dari berbagai media sehingga dapat memilih media yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran. Sekian materi dari saya, terima kasih. Itu tadi materi yang dapat kami sampaikan. Dapat disimpulkan bahwa pemilihan media hendaknya tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan didasarkan atas kriteria tertentu.
Kesalahan pada saat pemilihan, baik pemilihan jenis media maupun topik yang dimediakan, akan membawa akibat panjang yang tidak diinginkan. Di kemudian hari, ada beberapa prinsip dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan oleh pendidik, yang terpenting dalam pemilihan media pembelajaran yang dimaksud. Terima kasih, sekian tadi presentasi dari kelompok 4. Kami mohon maaf jika banyak kesalahan dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.